Power Merchant Pro itu bedanya pertama dari batch-nya ya. Jadi nanti untuk yang Power Merchant biasa sama Pro nanti batch-nya beda. Tentunya namanya batch-nya beda, keunggulannya juga beda ya. Yang pasti saya percaya kalau namanya udah Pro, traffic-nya juga nanti beda. Ya kalau ada dua barang sama harga semuanya sama, tapi yang satu biasa, satu Pro, ya akan lebih diuntungkan yang Pro. Halo. Halo, Om Botak. Halo. Gimana kabarnya? Baik, 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 Jos. Ya, panggilnya, Baik. panggilnya apa nih? Joshua aja ya. Nah, ini sekalian kenalan nih karena jarang muncul di sini ya. Jadi perkenalkan ke seller sekalian, saya Yosua, Yosua Ida Bagus, panggilannya Yosua aja biar gampang ya. Jadi saya dari Tokopedia akan menemani kakak-kakak sekalian untuk kita bareng-bareng nih kupas tuntas Power Asik. Merchant Pro gitu ya. Sepertinya udah banyak pertanyaan ini dari kemarin ini muncul terus ya pertanyaan apa itu Power Merchant Pro, apa itu Power Merchant Pro, gimana caranya, eh, apa cara bergabungnya dan segala macam kita akan coba kupas hari ini bersama seller kesayangan. Kita udah beberapa kali ngobrol juga sama Om Botak, cuman ada concern memang sepertinya dari publik ya supaya kita bisa mengupas tuntas ini supaya makin jelas. Seandainya masih ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di sini, kita coba jawab sebanyak-banyak pertanyaan ya. Ini Siap. paling banyak pertanyaan ini tentang Om Botak nih. Om Botak kok nggak botak ya? Kemarin kayaknya udah ada klarifikasi juga ya. Eh, Udah Om ya. Botak ada. Di, ditunggu video berikutnya, guys. Siap. Ya, sekali lagi selamat datang untuk seller Tokopedia, kakak-kakak seller. Mungkin sambil tunggu beberapa menit lagi lah, boleh ditaruh di sini tokonya apa Hmm. nih? Nama tokonya gitu kan. Ada yang dari Jabodetabek kah? Atau dari luar Jawa mungkin? Bisa ditaruh juga daerahnya di mana. Nanti siapa tahu ada yang mampir juga nih ke tokonya gitu ya. Sekali lagi silakan disampaikan pertanyaan-pertanyaannya juga di sini. Nanti bisa tanya ke saya Yosua dari Tokopedia atau ke Om Botak, Ko Jonathan ya. Om Botak, siapa tahu ada tipsnya gimana namanya Om Botak tapi nggak botak gitu. Ada tipsnya kali ya. Oke, udah Wah, rame udah nih banyak nih. 100. Mana-mana nih. Dari mana-mana nih, Yos. Tangerang, Cirebon, dari Gresik, Ya, Bandung ada tuh. Queens, Bandung, Purba Shop, Bogor, Tokopedia, Seiran, siap. Patia 16, Bekasi, Siap. Bogor, Pawon, Pawon Sobek, Bogor, Pawon JWL Sobek ya. Jakarta, Asmi Zolam dari Bandung, Boril dari Classy Store Jakarta, Wina Wini Jakarta, Cimahi hadir, hadir, Kejubulan 48, Five and Fine Wih, Bandung, Mas Febri Semarang. Ocean 3 Jakarta, Eri Mahaning, Mahaning di mana ya? Malbar Healthy Store Jakbar. Woi, dari mana-mana nih, Yos. Semangat nih. Mantap nih. Udah ada 232 orang yang join live ya. Ini bakal seru banget nih guys ya, terutama teman-teman ini harus tanya ya, tanya-tanya, masukin di kolom question ya, ada logonya itu masukin, karena ini mumpung lagi ada Yosua nih, dia bakal menjawab kegalauan kalian tentang PM Pro ya. PM Pro itu apa ya? Power Merchant Pro ya. PM itu bukan polisi militer, bukan ya, bukan polisi militer. Bukan dong. Oh, Power Merchant ya, Power Merchant. Power Yeah. Merchant. Yes. Iya, gitu. Dari mana aja lagi nih? Dari Surabaya ada nggak Surabaya? Kayaknya belum ada nih. Jawa Timur. Ada Demak, pasti, Bengkulu. ada Bengkulu Mantap. hadir. Dari planet Mars, planet Bekasi mungkin ada ya. Oke, udah mulai rame. Mantap, mantap. Mungkin perkenalan lagi karena saya jarang nongol nih kan lebih banyak Om Botak yang nongol. Jadi sekalian perkenalan.
Perkenalkan, saya Yosua, Product Manager dari Tokopedia, kebetulan in charge, bukan kebetulan ya, memang in charge di Power Merchant Pro. Yeah. Jadi kita siapkan selama beberapa bulan terakhir Power Merchant Pro hingga kita rilis sejak 31 Mei informasinya dan akan live di 14 Juni, besok Senin. Jadi yang sudah pernah dengar apa itu Power Merchant Pro, masih galau, bisa segera menginterogasi saya. Nanti kita juga tanya pendapat dari Om Botak, gimana caranya mengoptimize gitu ya, siapa yang harus pakai gitu. Bisa ditanyakan di sini, nanti kita akan kupas semuanya supaya clear gitu ya, tidak ada bingung di antara kita. Kurang lebih seperti itu. Ini sudah... Pertanyaan udah banyak banget. Ayo, kita mulai ya. Oh ini ya. pertanyaan banyak. Siap. Waktunya kurang dari 1 jam dari sekarang. Ayo. Oh, siap. Oh iya bener ya, udah mulai rame nih. Banyak banget pertanyaannya. Ya, masuk terus. Sikat. Masuk Oke. terus. Oke, yaudah kita mulai aja nih. Mungkin kita akan mulai dulu nih dari Power Merchant Pro. Nih, Kojo. Udah pernah tahu belum sih bedanya apa nih sama Power Merchant Pro? Kan pertanyaan sama Power Merchant biasa ya. Pertanyaan biasa. Oke, saya ngetes dulu. Kojo tahu nggak? Ya. Power Merchant Pro itu bedanya pertama dari batch-nya ya. Jadi nanti untuk yang Power Merchant biasa sama Pro nanti batch-nya beda. Tentunya namanya batch-nya beda, keunggulannya juga beda ya. Yang pasti saya percaya kalau namanya udah Pro, traffic-nya juga nanti beda ya. Kalau ada 2 barang sama harga semuanya sama, tapi yang satu biasa satu Pro ya akan lebih diuntungkan yang Pro ya. Berarti kalau yang Pro kan memang itu ada performa khususnya itu minimal 70 ya, sedangkan kalau yang biasa itu minimal 60. Jadi untuk jadi Pro pun lebih sulit ya. Jadi nggak semua seller akan diberikan Pro, karena toko saya sendiri juga susah banget ya untuk mendapatkan 70 saja guys. Jadi ini yang kita mau nanya-nanya ya, kita mau bongkar gali-gali ya. Gimana sih jadi Power Merchant Pro, karena tingkatin performa itu susah, penaltinya bisa kena banyak, apalagi kalau cancel pesanan dan lain-lain. Oke, kurang lebih gambarannya benar. Jadi Power Merchant Pro adalah sebuah keanggotaan seller terbaru yang kami perkenalkan di tahun ini, di pertengahan tahun ini, yang membedakan, yang kita coba pisahkan ini. Memang seller-seller yang kualitasnya tinggi, komitmennya sangat tinggi gitu kan, kasih pelayanan terbaik untuk pelanggan, kita berikan sebuah keanggotaan baru namanya Power Merchant Pro, lengkap dengan beragam keuntungan. Keuntungannya itu kalau dijelaskan, saya sempat ada sesi di hari Senin kalau nggak salah ya sama keluarga Tokopedia, itu kita breakdown 1 jam nggak selesai. Jadi segitu banyaknya nih benefit-benefit tambahannya itu. Sangat banyak sekali, 1 jam kita bahas, lumayan mepet gitu ya, belum selesai gitu. Tapi yang jelas ada 6 keunggulan utama yang membedakan Power Merchant Pro dengan keanggotaan yang lain. Yang pertama nih, bebas ongkir, biayanya lebih ringan. Jadi kalau di Power Merchant biasa kan 2,25%, sekarang di Power Merchant Pro kita perkenalkan biayanya 1,5% hanya untuk produk yang dijual dengan bebas ongkir. Jadi lebih murah ya, persentasenya lebih rendah. Benefit kedua nih, ada peningkatan ranking pencarian karena dia lebih mudah dicari gitu kan, lebih mudah ditemukan. Kemudian yang ketiga ada ongkir spesial untuk kurir same day dan instan. Tahu dong sama pacar barunya Tokopedia. Udah nikah nih, udah resmi. Resmi ya. Selamat ya. Udah resmi. Iya. Jadi ya ada ongkir spesial untuk kurir same day dan instan, potongannya hingga Rp10.000. Jadi pembeli kalau datang ke produk-produk yang dari Power Merchant Pro, belanja dengan same day atau instan langsung dapat diskon sampai Rp10.000, nggak perlu ngapa-ngapain sellernya. Jadi nggak ada biaya tambahan, nggak perlu aktivasi ini itu, langsung otomatis. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, ini sambil nyontek-nyontek juga nih, yang keempat adalah tadi kita udah bahas batch toko eksklusif di Power Merchant Pro. Ini kita nanti akan kulik ya, karena benefit ini kelihatannya sepele, tapi fungsinya tuh luar biasa. Nanti kita akan bahas kenapa ini luar biasa gitu.
Yang kelima adalah layanan prioritas Tokopedia Care. Tokopedia Care itu adalah customer service dari Tokopedia, jadi kita akan prioritaskan inquiry, pertanyaan, atau komplain, concern dari Power Merchant Pro. Ada tim khusus, tim khususnya ini nggak cuma dipisahkan orangnya ya, tapi memang tim yang kita tahu mereka achievement-nya bagus, prestasinya bagus, menyelesaikan banyak masalah. Mereka akan menjadi tim yang langsung menghandle Power Merchant Pro kalau ada problem gitu ya. Dan terakhir nih, keuntungan terakhir yang menurut saya paling seru adalah keuntungannya itu berkembang. Keuntungannya nggak statis, bukan karena udah jadi Power Merchant Pro terus dapat X atau dapat Y aja, enggak. Keuntungannya dia akan naik mengikuti level toko. Jadi akan semakin besar skala bisnisnya, kebutuhannya semakin besar, kami pun akan mengikuti, akan matching gitu kan, komitmen dan performance dari seller dengan tambahan benefit yang terus meningkat ketika level tokonya pun makin besar. Gitu. Memang betul persyaratannya untuk menjadi Power Merchant Pro lebih ketat, kita lebih quality-nya kita jaga, kita kontrol sebaik mungkin, yaitu skor performa tokonya minimal 70. Tadi Om Botak juga udah singgung, jadi 70 sekarang susah. Itu juga nanti kita akan bahas sedikit. Kenapa sih jadi susah gitu? Kok pada anjlok gitu kan? Pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ya. Dan selain performa toko, ada minimal 3 pesanan sukses dan 350.000 pendapatan bersih dalam 30 hari. Kurang lebih itu sih overview-nya. Kurang lebih gambaran besarnya seperti itu. Kalau Om Botak sendiri, udah berapa toko Om yang jadi Power Merchant Pro? Saya kebetulan mayoritas toko saya official sih, jadi kita ada beberapa official store, itu aman. Ya, jadi saya udah nggak official store untuk sekarang, nggak usah pusing guys untuk Power Merchant Pro ya. Jadi Betul. itu benefit jadi official store ya. Tapi kita nggak akan bahas saat ini. Nanti dulu. Iya. Gitu. Tapi kalau untuk Power Merchant Pro terus terang saya sendiri masih struggling ya, karena kita kan tokonya lumayan gede, jadi kita banyak cancel pesanan, ini harus improve. Jadi poin penalti kita lumayan gede ya, dan kita juga ada poin penalti terutama dari kalah di pusat resolusi, dinyatakan bersalah di pusat resolusi itu juga kena poin penalti. Jadi ini sebenarnya kita mau tanya-tanya nih ya, gimana sih caranya untuk memperbaiki ya, karena tahu saya sendiri ada yang nggak achieve nih ya, di bawah 60 bahkan nih setelah keluar poin penalti. Saya juga kaget, ternyata banyak banget ya hal yang memang kita harus improve untuk bahkan untuk memenuhi minimum syarat 70 ini juga menurut saya tuh nggak gampang gitu ya. Jadi ini yang kita mau tanya-tanya ke ahlinya nih, ada Yosua hari ini, tolong dibantu ya gimana caranya seller-seller ini kita bisa improve, kita punya performanya di Tokopedia. Ya, oke. Tapi mungkin sebelum menyentuh ke persyaratan-persyaratan itu deh, dari 6 benefit ini menurut Om Botak yang paling seru nih yang mana nih, yang paling menarik ini? Pertama, definitely yang paling menarik buat saya pribadi itu traffic. Ya, saya melihat ya, ini suatu hal yang sangat fair di mana Tokopedia juga kasih traffic paling gede untuk toko-toko yang performance-nya paling bagus. Ya, ini untuk menciptakan pelayanan berbelanja di Tokopedia yang lebih baik. Ya, menurut saya ini yang paling menarik ya. Meskipun memang yang kedua ada yang lebih menarik, yang sama menariknya juga, di mana biaya bebas ongkirnya jadi lebih ringan. Ya, biaya bebas ongkir lebih ringan ini juga menarik. Kita kurang tadinya 3,5% total sama ini jadi sekarang 3%, ini juga menarik. Nah, yang ketiga yang lebih menarik juga adalah yang belum disebutkan sebenarnya top ads. Menurut saya ini juga menarik. Ketika kita mengisi top ads dengan saldo otomatis ya, top up otomatis, ini bisa sampai 9,5%. Ya, jadi menurut saya ini juga keuntungan yang beautiful menurut saya dari sana. Bonusnya lumayan ya. Ya tadi kan 5,5%, jadi naiknya hampir naiknya 4,5% sih, mantep. Ya. Oke, iya. Buat yang belum tahu, di luar 6 benefit yang tadi kita udah bahas ya, 6 benefit utama, itu ada belasan benefit-benefit lain yang membedakan Power Merchant Pro dengan Power Merchant atau dengan regular merchant biasa. Itu bisa dilihat di pusat edukasi seller Tokopedia. Nanti search saja atau cari aja Power Merchant Pro. Di
Di situ bisa dilihat detailnya. Memang betul ada benefit yang terus bertambah seiring meningkatnya level toko. Salah satunya adalah di top ads. Lalu selain top ads, ini mungkin orang belum banyak dengar. Ada namanya rilisan spesial. Om Botak udah Rilisan pernah spesial lebih dengar? banyak. Betul. To be honest ya, balik lagi karena tokonya kita kan bisa kasih harga coret ya, karena kita di official store. Jadi kalau untuk toko OSC itu kita nggak banyak pakai karena kita kasih harga coretnya di promo toko aja. Karena kan official store bisa. Nah, ini juga menarik ya. Nanti yang level 4-nya Power Merchant Pro yang namanya saya lupa. Level 4-nya apa ya, Bang? Namanya Nanti, Ultimate. nah yang Ultimate Namanya itu Ultimate. bisa punya fitur seperti official store, yaitu harga coret. Ya kan, ini Betul juga menurut sekali. saya sangat seksi ini ya untuk dibahas nih. Tentu saja. Ada banyak banget benefit-benefit yang kita coba perkenalkan gitu ya sebagai bundling dari satu Power Merchant Pro yang memang tadinya belum pernah ada gitu. Tadinya adalah benefit-benefit yang punyanya official store gitu kan, atau benefit-benefit yang benar-benar baru kita coba perkenalkan supaya memang mendukung pengembangan bisnis dari seller-seller yang punya komitmen besar nih untuk jadi sukses gitu kan, memberikan pelayanan terbaik. Kita dukung supaya makin oke, makin meningkat performance dan orderannya pun juga makin meningkat. Semoga cuannya juga makin meningkat nih. Siap. Oke. Iya. Mungkin kita coba lihat dulu nih di pertanyaan, kayaknya dari tadi masuk terus nih. Masuk ya. Sebentar, kita coba cek dulu. Undang BTS lagi, waduh. Nanti dulu ya. Oke. Ini ada banyak pertanyaan tentang gimana caranya jadi Power Merchant Pro ya kalau dilihat-lihat ini. Mungkin udah lihat kriterianya mungkin bisa dikejar atau mungkin nanti kita bisa bahas lebih detail ya bagaimana memastikan kriterianya lolos. Tapi yang jelas gimana sih caranya? Kok dicari-cari nggak nemu nih? Klik yang mana nih supaya nemu? Nah, Power Merchant Pro itu memang kita berbasis undangan. Jadi hanya seller-seller yang terpilih setiap Senin kita kirimkan undangan. Tapi khusus dari tanggal 31 sampai 13 ini, selama masa pengenalan kan belum ada Power Merchant Pro. Kita perkenalkan sekali aja sejak tanggal 31 sampai 13 itu kalau seller buka halaman Tokopedia seller dari desktop, itu otomatis muncul. Ada pop-up-nya gitu. Jadi memang ditunggu saja, ini adalah program eksklusif yang memang berbasis undangan. Jadi kalau dicari-cari mungkin bisa dipelajari cara dapat undangan ya. Tapi ya itulah. Jadi ditunggu saja, dipastikan semua kriterianya terpenuhi, nanti di hari Senin akan mendapatkan undangan. Jadi itu. Saat ini belum bisa melakukan action apa-apa, tapi hari Senin nanti pas buka seller center itu ada undangan untuk kita menerima atau nggak menerima Power Merchant Pro. Betul. Oh, itu udah ada dari tanggal 31. Jadi sejak tanggal 31 Mei kita sudah blast informasinya, ada lewat WhatsApp juga, ada lewat email, lewat Tokopedia seller. Kalau memang terpilih akan mendapatkan undangannya dan otomatis di tanggal 14 menjadi Power Merchant Pro. Untuk yang belum mendapat undangan, ditunggu saja nanti mulai 14 Juni dan seterusnya setiap hari Senin kita akan kirimkan undangan kalau memenuhi kriteria. Oke, baik. Jadi teman-teman yang sudah memenuhi kriterianya udah 70, performanya sebenarnya tinggal tunggu saja ya, itu udah otomatis jadi Power Merchant Pro, betul? Otomatisnya, nah ini yang perlu diklarifikasi juga ya. Klarifikasi ini ya. Ya, undangan supaya kita, karena ini kan skemanya berubah semua ya, ada perhitungannya benefitnya pun berbeda dengan skema benefit yang berbeda-beda dan nantinya batch-nya pun juga berbeda. Kita nggak mau mengageti seller gitu, tinggal tidur tiba-tiba besok berubah. Jadi undangan pun tetap harus dikonfirmasi ya. Jadi yang namanya undangan ini RSVP modelnya. Jadi harus kasih tahu dulu mau datang atau enggak, mau okein atau enggak. Kalau enggak, ya kita berikan kebebasan untuk seller kita anggap tidak suka, tidak mau naik dulu gitu kan, belum
belum mau dicoba dulu, mungkin masih ada hambatan dalam beberapa fitur, yang nggak masalah gitu. Iya. Kalau misalnya seller ini nggak mau terima, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Jadi kita Boleh, memang nggak? tidak memaksa. Ya. Tapi ya tidak memaksa pun ya dianjurkan pakai lah. Benefitnya kan tadi kita udah siapkan ini. Benefitnya Ya. kalau dihitung-hitung ya, wah ini banyak banget ini. Kita kulik 1 jam belum selesai bisa jadi. Jadi bisa dicek lagi dari banyak benefit ini, ditimbang-timbang, dikira-kira mana yang bermanfaat untuk jenis toko kakak seller. Karena beda-beda ya, karena fokusnya ini beda. Misalkan kalau seller yang jualan fashion mungkin akan lebih tertarik dengan benefit bebas ongkirnya lebih murah. Seller-seller F&B, elektronik, barangnya yang nggak bisa lama-lama nih di pengiriman akan tertarik dengan ongkir spesial. Betul ya Om? Kan pengennya lebih cepat sampai nih barang-barangnya. Ya, Ya, dengan adanya definitely. ongkir spesial, Definitely. pembeli kan jadi lebih tertarik nih, pengen beli cepat gitu kan, langsung mendapatkan benefit ongkir spesial. Ada lagi produk-produk yang mainnya mungkin FMCG gitu ya, fast moving, butuhnya iklan banyak. Tadi sudah di-mention, oh iklan kita juga ada benefit sampai bonusnya 9,5% cashback, bonus untuk top up otomatis top ads. Ada lagi mungkin nanti benefitnya rilisan spesial gitu ya, untuk produk-produk yang otentik gitu kan, produk jualan sendiri yang bikin sendiri, produksi sendiri, limited edition, supaya nggak rame gitu kan, supaya ada urgensinya, bisa menggunakan diskon toko, bisa rilisan spesial dan segala macam. Disesuaikan saja benefitnya apa. Kalau masih ada pertanyaan bisa disampaikan di sini ya, kita kulik, coba kita kulik, kita jawab pertanyaan-pertanyaannya. Kurang lebih sih begitu ya. Kayaknya udah banyak seller-seller yang udah submit di story-nya Tokopedia Seller dan Cerita Om Botak nih. Mungkin kita boleh bahas nih beberapa pertanyaannya dulu. Ini pertanyaan banyak banget dan bagus-bagus nih. Coba, atau Om Botak ada yang menarik menurut Om Botak dulu? Ya, nah tadi kan kita udah bahas ya benefitnya jadi Power Merchant Pro, ya kan? Dan ini kan undangan RSVP only ya. Sebenarnya kalau mau dibalik, ya kan? Saya suka kasih what if ya. Kenapa ada seller yang mungkin lebih tertarik stay tetap jadi Power Merchant biasa? Oh, Oke. Pertanyaannya menarik. Ini mungkin kalau dicek kebalikannya, berarti seperti apa sih seller yang cocok untuk pakai Power Merchant, cocok untuk pakai Power Merchant Pro gitu ya? Ya. Kalau menurut saya sih, karena jadi kebetulan saya yang mempersiapkan juga Power Merchant Pro, kita melihat sendiri dari data-data Tokopedia ini nggak ada di mana-mana nih komunikasinya. Ini antara kita aja ya. Kita aja nih Om. Saya lihat nih, Saya mesti lebih dekat. Ya, dari ini data Tokopedia dari beberapa tahun ke belakang gitu ya. Bahwa jumlah seller kita ini semakin lama semakin banyak. Sekarang kita udah mencapai 10 juta seller ya. Wow. Kan segitu banyak seller, produknya sangat banyak gitu kan, beragam produk, beragam performance-nya, komitmennya juga beda-beda, pelayanannya beda-beda, tapi mereka cuma bisa memilih antara jadi regular merchant atau jadi power merchant. Mungkin beberapa udah siap, udah cukup matang, bisa menjadi official store, tapi terbatas karena official store memang persyaratannya jauh lebih susah ya, ada segala macam dokumen juga. Nah, pilihan yang terbatas ini antara regular merchant dan power merchant, itu jadinya kita nggak bisa lihat mana seller-seller yang bener-bener oke, mana seller-seller yang sedang berkembang, yang sama nih, sama-sama trusted seller gitu ya. Cuman mungkin yang satu masih sambilan gitu ya, ada kerja kantor dan segala macam, mereka belum bisa berkembang. Tapi di sisi lain ada seller yang udah hire admin gitu kan, udah punya toko sendiri, udah siapin gudang. Kita nggak tahu nih gimana kita menilai komitmen seller. Dari situ makin kelihatan beberapa bulan terakhir kita telaah nih datanya, ternyata susah dibedakan. Lalu kita coba perkenalkanlah bagaimana caranya memisahkan ini. Siapa sih kriterianya yang lebih bagus? Disitulah kita perkenalkan. Ada performa toko yang baru, skor performa toko. Perhitungannya jadi lebih kompleks gitu kan, lebih fair, lebih adil sesuai skala bisnis. Dan di saat yang sama belum cukup. Kalau skor aja nggak bisa kelihatan kan untuk pembeli. Kita tambahkan bagaimana supaya
skor ini pun bisa terasa oleh pembeli. Akhirnya ketemulah caranya kita perkenalkan nih Power Merchant Pro. Jadi kalau ditanya siapa sih yang cocok jadi Power Merchant Pro, itu cerita panjangnya tadi ya. Siapa yang cocok jadi Power Merchant Pro? Kalau menurut saya, seller yang menjadi Power Merchant Pro adalah seller-seller yang sudah siap untuk terbang, siap meroket gitu ya. Karena dengan semua benefit dan semua keuntungan Power Merchant Pro, itu akan membantu lebih dekat ke pembeli, lebih besar lagi skala jangkauannya, skala promosinya pun juga dibantu, bahkan sampai permodalan pun akan dipermudah dengan benefit khusus Power Merchant Pro. Modal toko akan persetujuannya hanya dalam 30 menit, persetujuan kilat ini untuk ambil modal toko. Itu semuanya memang kita desain untuk seller-seller yang akan siap terbang ini, siap udah bentar lagi bisa sukses. Itu silakan menggunakan Power Merchant Pro. Kalau memang masih ada hambatan, misalkan belum familiar dengan fitur-fiturnya, belum bisa memaksimalkan semua benefitnya, oke, bolehlah mungkin stay sebagai Power Merchant biasa gitu. Tapi memang kita selalu dorong, karena kalau saya dengar nih dari seller kan suka tunggu-tungguan nih, tunggu traffic besar dulu, tunggu order dapat banyak baru saya bisa full time, atau saya full time dulu baru supaya bisa dapat order gitu kan. Nah, saya rasa dengan adanya Power Merchant Pro itu menjembatani lah, menyelesaikan masalah saya mesti full time atau enggak. Nah, nggak usah pikir panjang, bisa digunakan benefit-benefit dari Power Merchant Pro yang membantu meningkatkan pesanan. Kalau masih kurang yakin, digunakan saja, dicoba. Kita tidak memaksa. Kalau memang tidak tertarik pun, merasa kurang cocok, bisa dievaluasi kembali lah nantinya, seperti itu. Oke, siap. Ya, ini sebenarnya banyak banget ya. Ini cuma mungkin sekali lagi buat teman-teman yang baru bergabung, kita sedang diskusi mengenai Power Merchant Pro ya, fitur baru dari Tokopedia, bedanya dengan Power Merchant biasa. Nah, Power Merchant Pro ini kita ada level-levelnya lagi. Sebenarnya apa sih pembedanya antara level 1 sampai level 4 nih, Yos? Apa ini kepedesannya? Ya. Jadi level 4 lebih pedas atau gimana? Oke. Ya, jadi ketika kita memperkenalkan skor, performa toko, dan level toko sendiri kita gunakan sebagai pengelompokan seller berdasarkan skala bisnis. Oh, ini dari tadi ngomongin skala bisnis. Maksudnya apa sih skala bisnis? Contohnya begini. Kalau saya baru iseng gitu kan, lagi suka bikin kopi nih, saya suka ngeracik kopi susu gitu kan, pakai gula aren, pakai sirup apa, saya suka ngeracik, lalu iseng pengen coba jualan, kira-kira teman ada yang mau beli nggak ya, orang-orang ada yang mau beli nggak ya. Itu kan beda, segala macam behavior, keputusan, perilaku, tindakan yang saya ambil dengan konteks seperti itu, beda dengan Om Botak yang udah ngeran banyak toko gitu ya, udah toko-toko besar, orderannya ratusan, ribuan gitu kan, itu kan beda keputusannya. Betul ya Om? Cara transaksinya beda, cara mengolah pesanan beda, cara membalas chat pun beda gitu. Nah, untuk kita bisa membeda-bedakan gitu kan, nggak adil dong kalau saya dinilai berdasarkan perhitungan yang sama dengan toko sebesar tokonya Om Botak gitu. Atau sebaliknya, tokonya Om Botak dinilai dengan cara menilai untuk saya. Itu kan nggak adil. Makanya kita perkenalkan, ada 4 level toko berdasarkan performa pesanan dalam 90 hari terakhir. Ini berjalan ya, setiap bulan kita akan refresh supaya mengurangi adanya seasonality gitu, barang musiman. Atau misalkan bulan lalu lagi, agak males nih, saya sakit juga, kurang enak badan, jadi saya istirahatkan dulu tokonya. Fluktuasi itu kita netralkan lah, kita netralkan dengan konsep level toko ini. Ada 4 level toko BTW, by the way gitu, ngomong-ngomong. Apa sih bedanya level 1, 2, 3, dan 4? Level 1 itu untuk penjual yang pesanannya kurang dari 350.000 pendapatan bersih atau kurang dari 3 produk terjual. Kalau sudah 3 produk terjual, sudah 350.000 pendapatan bersih, itu akan masuk level 2. Kemudian ini selama level 3 bulan terakhir, betul, 90 hari terakhir ya. Sebulannya kurang lebih, kalau sudah di atas 120.000 misalnya satu bulannya, rata-ratanya itu harusnya udah jadi level 2 ya? 2, betul. Oke, level 2. Level 3
makin susah. Jadi kita setnya level 3 itu 50 produk terjual dan 10 juta pendapatannya. Jadi Ini dalam dan 3 bulan dan bukan atau dan dan. Oke. ya. Berarti kalau dia Jadi harus jual 10 juta, satu doang, satu pesanan, nggak bisa ya? nggak bisa. Karena Dia level 1 berarti. kena di pendapatannya bagus, produk terjualnya nggak kena ya. Berarti ini dan. Jadi harus duanya Betul. naik level. Oke. Betul. Dan itu level 3 ya. Kemudian level 4 itu kita khususkan untuk seller-seller besar. Pendapatannya di atas 300 juta dan 1.500 produk terjual dalam 90 hari terakhir. Jadi level 4 itu buat yang rata-rata 100 juta per bulan atau satu bulan, dan 500 piece ya, bukan pesanan ya. Produk, betul. Produk terjual ya. Berarti kalau ada satu pesanan isinya value-nya 50 juta, belinya 500 barang, tetap bisa walaupun cuma satu pesanan. Iya, karena dihitungnya dari produk. Oke, produk ya, bukan pesanan ya guys ya. Jadi tolong dibedakan ininya. Tapi, nah ini pertanyaan saya kan, kita kan ada 4 level ya, dan ada 7 parameter. Parameternya dari kecepatan mengirim pesanan, jumlah pembeli. Nah ini teman-teman bisa cek di dashboardnya teman-teman ya. Membuka Tokopedia Seller, tingkat kesuksesan. Ini pembedanya dari level 1 ke level 4 kan semakin tinggi levelnya kan berarti sellernya semakin gede ya. Nah yang pertanyaan saya untuk Joshua ya, semakin tinggi levelnya, kriterianya makin susah atau makin mudah? Wah, ini pertanyaan pamungkas ini. Lebih susah atau lebih mudah? Jadi ini pun saya nggak bisa jawab, bukan karena masalah apa namanya ini nggak boleh dibuka-buka gitu, enggak, karena kita punya 7 parameter. Ini dinamis, Om Botak. Jadi ini bergerak terus. Iya, untuk level 1 bisa jadi A lebih penting, B kurang penting. Level 2 yang lebih penting C, A dan B dua-duanya nggak penting. Level 3, A dan B penting banget nih. Mereka yang utama, sisanya kurang penting gitu. Ini kita memang sesuaikan untuk masing-masing level. Kita benar-benar coba lihat dari dari perilakunya selama ini, behaviornya, tindakan-tindakannya seperti apa. Lalu kita olah jadi baseline. Itu jadi kalau dibilang lebih mudah mana atau lebih susah mana atau makin tinggi, makin susah atau enggak bisa. Dinamis ya? Sangat dinamis, betul. Nah, jadi memang kalau dari berbeda resepnya. Ya? Ada tips-tips buat meningkatkan performa toko nggak? Untuk teman-teman saya. Ini, ada 2 hal. Pertama ini ngomongin soal motivasi dulu sih. Sebenarnya buat apa sih meningkatkan performa toko gitu kan? Ini kalau kita nggak perkenalkan motivasi, ntar orang, ngapain sih saya mesti naikin gitu kan ya Om? Ya, biar bisa flexing lah dia lah, biar bisa flexing, gue level 4 gitu, kan keren. Iya dong, biar bisa pamer ya. Tapi memang skor performa toko ini akan menjadi, kalau menurut Tokopedia adalah ibaratnya mata uang satu-satunya untuk performa atau pelayanan terhadap pembeli. Skor performa toko akan dinilai oleh diperhitungkan di Tokopedia sebagai satu-satunya angka nih yang membedakan seller yang berkualitas sama seller yang belum bagus ya kualitasnya gitu. Artinya salah satunya kita gunakan di itu ya tadi kriteria Power Merchant dan Power Merchant Pro. Jadi kalau ingat beberapa bulan lalu sebelum kita perkenalkan perhitungan baru, jadi Power Merchant itu minimal 75. Tinggi banget gitu ya, 75. Tapi di waktu yang sama, seller akan lebih mudah dapat skor 80-100. Nah, dengan perhitungan yang baru kita coba balancing ulang, mayoritas seller itu akan kita fokuskan bukan di 80-100, tapi di 50-60. Jadi bergeser nih, shifting gitu ya, dari 80 ke 100, yang paling banyak di situ kita geser, kita normalisasikan di tengah,
supaya makin tinggi ke atas gitu ya, 60, 70, 80, 90, 100, itu makin kerasa bahwa ini seller-seller yang berkualitas tinggi. Tunggu. Karena kita Saya sudah belum dapat nih. Berarti Nah. dulu untuk mencapai 80 ke atas itu mudah. Sekarang betul, mau capai 60-nya susah setengah mati, benar nggak? betul sekali. Waduh, pantesan ya. Nah, Udah stres. makanya kita mau memperkenalkan kualitas yang baru nih. Kita mau motivasi seller bahwa dengan meningkatkan performa dari 7 parameter tadi, itu ada untungnya. Untungnya apa? Bisa jadi power merchant, bisa jadi power merchant pro, dapat lebih banyak benefit dan segala macam. Itu kita coba establish dulu nih motivasinya gitu ya. Tujuannya apa? Kalau sebelumnya kan nggak ada tuh tujuannya, meningkatkan skor performa toko masih belum clear gitu kan. Di sini kita pertegas skor performa toko itu menentukan seberapa eligible atau seberapa apakah bisa mendaftar sebagai Power Merchant atau Power Merchant Pro begitu. Ya. Nah, Tapi ini mungkin menarik banget. Ya, saya tahu ini memang susah. Cuma sekali lagi buat teman-teman yang selama ini minta fitur harga coret ya di Tokopedia, karena kalian memang pengen kasih coret-coret harganya supaya menarik ya, pengen kasih kalau lagi ada promo di toko, pengen kasih diskon. Kalau teman-teman di sini sudah mencapai Power Merchant Pro Expert, ya Expert itu yang level 3 ya, atau pendapatannya selama 3 bulan terakhir itu 10 juta, oh ya rata-rata 3,3 juta sebulan, dan per bulannya bisa jual sekitar 16-17 produk piece ya. Itu kalian udah bisa coret harga. Jadi ini ya, sebenarnya ini jawaban dari Tokopedia buat teman-teman yang memang minta harga coret. Ya, jadi sekarang udah bisa, asal jadi Power Merchant Pro level 3 atau namanya level 3 Expert ya. Jadi betul. Power Merchant Pro Advance yang level 2, Power Merchant Pro Expert, Power Merchant Pro Ultimate ya, yang level 4. Ini saya masih ngapalin nih. Pro, Advance, Expert, Ultimate ya. Ya. Gitu. Ya, bisa harga coret. Mantep ya. Teman-teman pasti happy banget nih. Saya rasa ini keuntungan yang paling di apa? Positif ya buat teman-teman saya. Tunggu harga coret. Soalnya selama ini tanya, kok nggak bisa sih coret harga? Gimana caranya? Saya bilang biasanya saya harus jadi official store. Udah lemes kalau official store. Iya. Ya, sekarang kita udah lebih achievable. Kenalkan. Kita bantu lah seller-seller yang memang berkomitmen, seller-seller yang kualitasnya bagus, ya kita samain ini. Kita ibaratnya mereka berani kasih berapa, seller berani kasih berapa, kita juga berani keluarkan berapa gitu. Kita berani berikan ini untuk membantu supaya siap terbang, bisa langsung terbang gitu. Ada pertanyaan apa lagi nih? Pertanyaannya masih banyak ya. Jadi teman-teman tadi untuk bebas ongkir pro itu fee-nya 3%. Tapi itu hanya untuk pesanan yang menggunakan bebas ongkir. Kalau enggak 1,5% ya. Jadi ini memang fee-nya itu sangat fair ya Tokopedia ya. Jadi kalau untuk pesanan yang nggak pakai bebas ongkir ini saya suka banget ya. Nggak dikenain. Jadi nggak flat. Betul. Ya. Dan sebenarnya yang udah kena bebas ongkir pun kita juga berlakukan ada limitnya, maksimumnya. Kalau bayarnya cuma dapat 10.000 nih, dia voucher bebas ongkirnya cuma dapat 10.000, maka seller pun ya kita kasih maksimal biaya layanannya hanya 10.000. Kita kasih banyak perhitungan-perhitungan khusus yang lebih fair gitu. Karena kalau enggak, masa pembeli dapatnya 10.000, seller mesti bayar 40.000, kan jomplang ya. Nah, itu mungkin, jadi nggak selalu 3% Om Botak untuk yang pakai bebas ongkir ya. Bahkan bisa lu kurang dari 3% kalau memang sudah menyentuh limit yang diterima oleh pembeli tadi. Nah, 10.000 per piece ya, teman-teman ya. Jadi 10.000 per piece. Jadi kalau untuk barang mahal di bawah 3% biasanya. Ya, kalau untuk barang mahal. Nah, lanjut ya. Teman-teman, mari kita baca nih pertanyaannya banyak banget. Saya mau bacain lagi ya. Ada yang bilang tambah tahun naik terus ya pajaknya. Enggak, itu makin murah. Gimana sih? Murah nih. Kita sesuaikan lebih beneficial, betul.
Ini ada pertanyaan menarik nih, mengenai bebas ongkir, apakah ada ketentuan-ketentuannya? Ya, pokoknya diaktifin aja. Udah, gitu doang. Pokoknya diaktifkan kurir same day dan instan dari Gojek, GoSend, otomatis tanpa ngapa-ngapain, pembeli langsung mendapatkan benefit hingga maksimum 10.000 potongannya. Oh, itu nggak perlu klaim apa pakai voucher. Tidak. Berarti kalau memang ada voucher cashback, dia bisa double claim dong. Tambah lagi. Betul. Mantap, mantap. Dan ini bahkan buyer nggak perlu ngapa-ngapain gitu kan. Pembeli cuman pilih aja same day atau instan dari Power Merchant Pro, nanti otomatis lebih murah. Nggak perlu ngapa-ngapain. Penjual juga nggak perlu ngapa-ngapain, nggak perlu klik ini, nyalain itu, bayar ini, bayar itu, nggak usah. Semuanya otomatis jadi satu. Begitu menjadi Power Merchant Pro, akan otomatis nyala ongkir spesial, fitur ongkir spesial untuk same day dan instan. Asalkan mengaktifkan ekspedisi tertentu atau gimana? Asal mengaktifkan same day dan instan dari pacar kita. Dari pacarnya Tokopedia. Boleh kali sebut brand kalau pacar sendiri mah. Dari GoSend, betul, dari GoSend. Asik. Asal dinyalakan GoSend-nya, nanti otomatis nyala fiturnya gitu. Ya, siap. Ini ada yang tanya nih, mungkin dari miskonsepsi ya, dia bilang mengenai top ads, ini bukannya di PM itu 10%, kok malah turun jadi 9,5%? Yang Ya. power untuk mungkin ada beberapa yang sudah menggunakan ya, ada fitur top ads, nanti ada cashback-nya gitu. Itu tadinya untuk Power Merchant kita perkenalkan hanya 5%, yang benar. 5% ya, bukan 5%, 10% ya. Dengan adanya Power Merchant Pro, kita ubah skemanya menjadi ada benefit yang berkembang ya, sesuai level Power Merchant Pro-nya tadi. Level 2 atau Advance, level 3 atau Expert, atau level 4 alias Power Merchant Pro Ultimate, maksimum benefitnya itu sampai 9,5% cashback-nya, begitu. Ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang baru bergabung, yang kita sedang diskusi ya mengenai program Power Merchant Pro buat teman-teman seller ini hari Senin akan otomatis aktif yang sudah accept undangan, tapi yang memang saat ini performanya masih di bawah 70, ditingkatkan lagi, dilihat di dashboard-nya kita ada 7 parameter yang memang teman-teman bisa tingkatkan. Di sana ada targetnya. Nah, ini di sana targetnya itu ada 3 warna ya. Kalau warnanya hijau berarti aman ya. Warnanya hitam berarti hati-hati. Enggak, hitam itu berarti rata-rata. Hitam itu sudah aman, tapi masih bisa ditingkatkan lagi. Oh, itu bukan hati-hati ya? Hati-hati turun. Bisa juga diartikan begitu. Iya. Hati-hati turun, bisa. Kan biasa hijau, kuning, merah. Enggak, beda ini Om. Hijau berarti udah aman, ya? hitam dia rata-rata, bisa ditingkatkan tapi juga hati-hati, sedikit lagi bisa merah. Kalau hitam memang betul ya, ada setengah hati-hati gitu. Hati-hati ya. Merah, hati-hati. Satu lagi merah. Nah, biasanya di antara 7 itu, yang mana sih yang seller itu banyak kena? Dan gimana sih cara kita buat improve supaya dia bisa menaikkan ke arah 70? Ya, coba ini satu pertanyaan dulu. Oke, boleh. Jadi dari 7 parameter ini, kalau kita lihat nih dari perilaku seller ya berbeda-beda berdasarkan level toko dan segala macam, background sellernya pun juga itu emang sedikit beda gitu ya. Untuk seller kecil biasanya kenanya itu di pesanan ya. Dia mungkin agak lama proses pesanannya karena mungkin belum terbiasa gitu ya. Belum ada flow yang aman gitu kan, flow-nya belum rapih gitu, jadi agak sedikit lebih lama. Atau kadang stoknya lagi habis gitu, stoknya nggak update, akhirnya harus membatalkan pesanan. Nah, jadi dua hal ini yang perlu diperhatikan kalau memang trafficnya masih relatif kecil gitu ya, bukan high traffic gitu. Tapi sebaliknya, kalau seller-sellernya udah makin besar,
mungkin yang mulai lebih challenging adalah chat dan diskusi. Kecepatan balas chat gitu kan, tingkat membalas chat itu mulai semakin challenging, semakin susah gitu kan untuk menjaga kualitasnya gitu kan, menjaga standarnya semakin susah. Tapi harusnya untuk seller-seller yang sudah lebih matang, untuk flow atau arus memproses pesanan itu sudah lebih rapih, jadi lebih cepat gitu kan memproses pesanannya, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, untuk teman-teman yang lagi nonton, boleh dong disebutin nama tokonya apa, lalu tulisin poin performa di toko kamu sekarang. Ya, cek ke apps Tokopedia-nya. Ya, kalian tulis nama tokonya apa, performanya berapa. Nah, kita mau cek nih, siapa yang di sini masih ada sama kita hari ini ya, yang performanya paling tinggi ya. Ada yang sampai 100 nggak? Coba. Ya, ada yang sampai 100 ya. Ya. Kalau ada yang sampai 100 ya, 85 tuh. 92, 97. Waduh. 85. Ini kayaknya malah kita yang tanya ke mereka aja ya Om ini. Gimana sih kok bisa 95, 97 tuh caranya gimana gitu. Malah ya gimana? Justru kan saya mau belajar nih. 100. Serius lo Om David? Dia shop 100. Wah, Om David Pak. Mantep bener nih 100 ya. Nggak percaya gue. Mantap. Ntar lo kasih lihat screenshot gue nih, nggak bisa. Ini pada tinggi-tinggi nih, keren-keren. 100 juga nih. 100 juga nih. Teman-teman ya, untuk mencapai skor yang tinggi 97 sampai 100 itu bukan sesuatu yang sulit ya. Ya mungkin salah satu tipsnya teman-teman bisa atur jam operasional toko ya. Ini bukan berarti tokonya tutup, tapi diatur jam operasionalnya supaya untuk tingkat proses pesanannya sama tingkat balas chatnya ini bisa kita jaga supaya nggak merah-merah gitu ya. Betul. Salah satu yang memang kita coba perkenalkan adalah pastikan stoknya itu aman gitu kan, barang-barangnya, flow-nya udah siap nih. Yang penting mengolah pesanannya udah siap. Kalau mau lebih cepat balas chat dan diskusi, gunakan aplikasi Tokopedia Seller di Android kesayangan Bapak Ibu sekalian, atau pastikan selalu online gitu, selalu online tokonya gitu. Dan betul atur jam operasional toko supaya ya lebih tertata rapi gitulah. Selain dari pembelinya juga paham gitu kan, oh ini di luar jam operasional dan segala macam. Dari Tokopedia pun, ini nanti kita mesti kulik lagi nih Om, mungkin di sesi lain ya, karena ini panjang diskusinya untuk perhitungannya. Tapi yang tips sedikit ini ya, kalau diaktifkan di manage jam operasional tokonya, maka akan lebih mudah mendapatkan skor, terutama untuk proses untuk kecepatan balas pesanan dan tingkat balas chat dan diskusi. Tingkat dan kecepatan balas chat akan lebih bagus lah skornya. Akan kita karena kita tidak menghitung chat atau diskusi yang datang di luar jam operasional toko. Oke. Karena nggak ada dong. Kalau misalnya nggak di-set ya, itu akan dihitung seperti setiap hari buka dari jam 9 sampai jam 6 sore, benar? Ya, kalau tidak di-set, kita akan otomatis apply default-nya 9 sampai 6. Jam 9 sampai 6 sore. Karena ya kurang lebih kira-kira orang kan buka tokonya jam segitu ya. Kalau jam 11 malam ada chat, ya itu kita nggak akan perhitungkan lah. Gitu. Oke, berarti Senin sampai hari Minggu ya, kalau ditulisnya buka terus atau 24 jam statusnya. Nah, betul. Ini ada satu pertanyaan menarik lagi, saya rasa banyak yang DM seperti ini ya. Saya tokonya udah gede ya, dan sering meng-cancel pesanan ya, tapi sebenarnya secara rata-rata itu karena pesanannya ribuan, mungkin sering meng-cancel pesanannya tetap secara persentase kecil ya kan. Nah, ini kan nggak fair. Saya dapat penaltinya tuh banyak ya, dibandingkan dengan toko kecil yang pesanannya baru dikit ya. Sebenarnya dari sistem PM Pro ini ada nggak sih mekanisme untuk menjaga itu tetap adil bagi seller besar dan seller kecil? Ya, jadi ada beberapa jadi yang diperhitungkan ini nanti kita kalau ada waktu bisa bahas lebih dalam lagi ya. Jadi dari 7 parameter ini memang akan scaling dia. Misalkan kalau saya seller kecil yang cuma punya pesanan sebulan 3,
Kalau saya batalkan satu, itu kan persentase sukses saya berapa, Om? 60% kan ya? 66% ya? Ya, Dibandingkan dengan kalau saya seller yang 1000. Kalau misalkan nih, saya seller yang dapatnya 1000 pesanan, kalau saya suksesnya 66% juga, berarti setiap bulan saya batalkan 300 pesanan. Itu kan angkanya kalau dari persentase udah nggak adil ya. Nah, jadi dengan ya, perhitungan skor performa toko yang baru, semua parameter ini kita sesuaikan dengan level. Untuk seller kecil tentu khusus, misalkan tadi ya konteksnya salah satunya dengan sukses pesanan gitu kan, pesanan sukses. Untuk seller yang transaksinya lebih sedikit tentu thresholdnya lebih rendah, sedangkan seller besar tentu thresholdnya makin tinggi gitu. Itu salah satunya. Kedua, untuk penalti kita juga sempat ada terima banyak concern gitu ya sejak kita pertama rilis itu penaltinya begini bla bla bla. Tenang saja, penalti kita berikan maksimal pemotongan sebesar minus 15. Jadi misalkan tadi ada pembatalan sampai mungkin 100 transaksi dalam 1 bulan gitu ya, tapi memang transaksinya seller ini sampai 10.000, persentasenya sangat kecil. Tapi penaltinya tetap berlangsung, cuman kita berikan limit maksimum pengurangannya 15 pemotongannya per periode begitu. wow. Tapi tetap susah sih. Ya menurut saya walaupun dibatasin 15, karena secara persentase mungkin cuma 1%, tapi dia tetap kena 15. Jadi menurut saya sih ini sebenarnya mudah-mudahan ini ada review lagi ya, karena tetap 15 tetap besar. Karena misalnya dia udah ke 85, potong 15 kan tinggal 70, mepet banget gitu ya untuk bisa stay di Power Merchant Pro ya. Tapi ya kita lihat dulu lah ya untuk ininya. Mudah-mudahan semua teman di sini aman-aman semua skornya. Ya, tentu saja yang bisa saya jamin nih Om, tentu dari tim produk dan tim tech Tokopedia kita bukan sekali luncurkan suatu produk atau luncurkan suatu fitur terus kita tinggal, enggak. Kita selalu maintain, kita selalu perhatikan, pantau dan monitor setiap saat dan selalu kita kembangkan. Kalau ada masukan-masukan, jadi sampaikan saja, nanti kita bantu untuk kita pasti akan selalu perhatikan gitu. Kita monitor lalu akan kita perbaiki ke depannya gitu. Tapi yang jelas untuk sekarang kita memang sudah coba optimize ini. Jujur-jujur aja nih Om, sedikit curhat nih. Kami sudah mencoba coba merisetkan khususnya untuk skor performa toko dan segala macam ini sudah berlanjut sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu lah, 1 tahun lebih. Jadi ini memang data yang kita coba udah olah, kita proses secara matang, kita juga sudah trialkan gitu, kita coba, dan memang ini adalah model yang kami rasa sudah layak untuk kita introduce. Kita coba dulu nih, karena ada perubahan pasti, ada perubahan cara perhitungan, ada fitur baru, pasti akan berubah juga cara seller mengelola pesanan, menjawab chat dan segala macam, itu pasti behavior-nya pun akan berubah. Kita akan terus pantau dan nantinya akan kita pertimbangkan untuk kedepannya gitu ya. Yeah. Yang jelas pastikan di atas 70 tadi ya, biar bisa jadi Power Merchant Pro. Kalau buyer ajukan cancel pembatalan pesanan, itu termasuk kena penalti nggak gitu? Yang kena hanya kalau karena dua reason ya. Yang pertama itu stok kosong, kalau buyer mengajukan pembatalan dengan alasan stok kosong, atau buyer mengajukan pembatalan dengan alasan seller tidak menjawab. Hanya dua itu saja. Yang itu kan memang bebannya ada di seller ya. Tapi kalau buyernya bilang, saya mau ganti ukuran gitu kan, atau ganti pesanan, ganti yang lain, berubah pikiran, itu tidak diperhitungkan. Oh, jadi kalau dari buyer itu mengajukan pembatalan lewat Tokopedia Care misalnya, ya. Tapi alasannya karena seller tidak menjawab, itu tetap kena. Iya, betul. Berarti next time ya teman-teman, kalau di telepon Tokopedia Care ya untuk pembatalan pesanan, nanya ya alasan cancelnya kenapa. Iya. Ya makanya dengan 7 parameter ini kita coba perkenalkan, pastikan semua parameter ini selalu dijaga gitu ya. Selalu ada cara untuk menjawab pesanan, nge-accept gitu ya, diterima, dikirim,
selalu pastikan on time supaya tidak terkena penalti begitu. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Mungkin dari Yosua ada pertanyaan terakhir atau mungkin mau kasih satu closing statement atau tips sebelum kita tutup nih sore hari ini. Tinggal 2 menit lagi mungkin. Kalau ada, sebentar kita cek dari list pertanyaan ya. Ya. Mana lagi nih? Apakah ada levelnya? Tadi kita sudah bahas. Ini paling ya. Bagaimana perhitungan kecepatan kirim barang dihitung per jam sejak diterima pesanan kah? Katanya. Untuk menutup ya, ini. Ini mungkin sebelum jawab itu 2 menit, 2 menit. Ya, siap. Ya. Sebelum jawab itu tapi nanti yang jelas kita coba akan siapkan lagi sesi khusus ya. Ini karena tadi banyak pertanyaan soal skor performa toko. Nanti kita ngobrol lagi aja soal skor performa toko. Boleh. Hari ini kita coba kulik tadi soal Power Merchant Pro. Nanti selanjutnya habis ini kita akan kulik soal skor performa toko. Saya udah punya nih sebenarnya, udah siap. Cuman kayaknya dengan diskusi 1 jam ini terbatas gitu ya. Tapi untuk jawab pertanyaan dulu. Kalau kecepatan mengirim pesanan itu dihitungnya dari mana? Dihitungnya dari pesanannya masuk. Sebenarnya saya juga memastikan ini saya benar gitu ya ngomongnya, udah bilang di sini ternyata salah. Oke, dihitungnya sejak pesanan terverifikasi. Jadi pesanannya masuk nih, dapat informasi ada pesanan masuk sampai pesanannya dikirim. Pesanan dikirim itu bisa berarti request pick up, konfirmasi resi, atau ya 2 itu aja sih ya, konfirmasi resi atau jadi udah dimasukin nih resinya berapa atau request pick up. Kalau udah pencet itu sudah dihitung dalam kecepatan kirim pesanan. Dan jangan lupa kecepatan kirim pesanan ini kita menggunakan data 90 hari ke belakang. Jadi dan selain data 90 hari kita juga memperhitungkan median. Ini nanti kita akan bahas nih. Apa sih perhitungannya kok ada median, apa nih? Ada average, ada segala macam. Itu nanti kita akan kulik lebih dalam di sesi berikutnya. Ini saya kasih teaser aja nih. Tidak semuanya itu mentah. Iya, tidak semuanya mentah. Average aja atau total aja enggak, tapi ada perhitungan, ada total, persentase, median, semuanya dalam 90 hari terakhir yang perlu diperhatikan gitu. Jadi misalkan nih, udah punya banyak pesanan, tiba-tiba 1 hari ada meleset 1 gitu, 1 order meleset kelupaan dikirim, terus akhirnya bablas 2-3 hari baru dikirim. Itu tenang saja, nggak akan langsung berpengaruh secara secara signifikan terhadap skor performa toko karena kita menggunakan perhitungan median. Ini pelajaran statistik lagi nih, nanti kita akan bahas aja di sesi berikutnya. Yang jelas, kembali lagi, mengulang lagi bahwa hari ini kita coba kupas tuntas Power Merchant Pro. Memang ketika bahas Power Merchant Pro akan sangat nempel dengan performa toko, dengan level. Nanti kita akan bahas lebih detail soal 2 itu. Tapi yang jelas, siap-siap saja, besok Senin, 2 hari lagi. Ditunggu aja, kita akan perkenalkan Power Merchant Pro. Nanti mungkin seller-seller di sini juga boleh mencoba berbelanja. Bagaimana sih bedanya Power Merchant dengan Power Merchant Pro sebagai perspektif pembeli gitu ya, supaya bisa pelajari nikmatnya sebagai pembeli itu. Emang pasti nanti akan merasa memang enak banget sih belanja jadi Power Merchant Pro, belanja dari Power Merchant Pro gitu, dengan segala macam benefit, segala macam potongan, diskon, fitur-fiturnya. Untuk bayar pun kerasa, jadi bayar juga nanti akan lebih tertarik nih jadi Power Merchant Pro. Bonusnya double, bukan hanya bonus yang tertulis, tapi bonus juga di prestige terhadap pembeli. Kurang lebih seperti itu, Om Botak. Mantap, banyak banget, penuh banget ya dari awal ya. Tapi tenang aja guys, karena ini baru bagian pertama dari diskusi kita, perkenalan kita tentang Power Merchant Pro ya. Yang pasti nanti tunggu sesi berikutnya dari Tokopedia Seller dan Cerita Om Botak ya. Kalian pantengin aja di feed, kita akan kasih sharing-sharing tips and tricks supaya kalian jadi seller yang makin keren di Tokopedia ya. Semuanya di sini nonton jadi Power Merchant Pro ya. Amin ya. Amin. Ya, amin ya. Iya gitu. Ya, mungkin udah terakhir nih ya. Ada. Oke, udah. Langsung tutup. Mungkin udah mau pertanyaan dulu nih.
terakhir nih, tanya ke Om Botak nih. 1 menit lagi. 1 menit. Nanti nggak bisa di-save kalau nggak cut-nya nggak on time. Iya, ya udah. Kita terakhir nih Om. Kalau Om jadi Power Merchant atau jadi Power Merchant Pro? Saya pasti pilihnya harapannya ke Power Merchant Pro ya. Cuma masalahnya nanti performanya ini gimana? Karena saya sendiri juga masih berusaha mempelajari meningkatkan performa kita supaya jadi Power Merchant Pro. Ya saya rasa tujuannya tetap ke Power Merchant Pro. Ya. Mantap kalau begitu. Baik, terima kasih. Kita tutup rekan-rekan seller semuanya. Terima kasih Om Botak sudah hadir di sini. Nanti Terima kasih. beberapa waktu lagi kita akan rilis kolaborasi bareng lah, ngobrol-ngobrol soal skor performa toko nih. Tadi apa sih median, apa sih ini itu tadi. Kita akan kupas tuntas di sesi berikutnya. Terima kasih seller, selamat siang. Saya Yosua dari Tokopedia. Undur diri, semoga akhir pekan yang menyenangkan. Bye-bye. Bye.